Nah, yang kedua persamaan, keadilan dalam arti persamaan. Sekarang keadilan dalam arti persamaan, dia punya definisi begini. Tadi keseimbangan apabila Anda menemukan, melihat sinergisitas bagian-bagian tertentu, ya kan? Maksudnya tidak berat sebelah biasanya keseimbangan. Kalau keadilan dalam arti persamaan ini definisinya begini: memberi secara sama atau tidak sama berdasarkan kapasitas si penerima. Ini yang kita pakai nanti dalam melihat persoalan negara ini. Ini definisinya. Keadilan dalam arti persamaan itu memberi secara sama atau tidak sama berdasarkan kapasitas si penerima. Apa maksudnya ini? Memberi secara sama atau tidak sama berdasarkan kapasitas si penerima. Ini keadilan. Nah, berdasarkan definisi ini sebenarnya tidak semua persamaan itu, ya kan, tidak adil, tapi ada juga persamaan yang tidak adil. Ini kacamata kita melihat persoalan nanti, begitu. Dan tidak semua tidak sama itu tidak adil. Ada juga ketidaksamaan tapi adil, tetapi ada juga persamaan dan itu tidak adil. Makanya saya ambil dulu begini definisi adilan dalam arti filosofis, yaitu dalam arti persamaan. Definisinya memberi secara sama atau tidak sama berdasarkan kapasitas si penerima. Nanti kita bedah di sini. Jangan mana itu keadilan dan berbuat baik. Gitu. Perbedaan dan pembedaan itu bagaimana? Nah, memberi secara sama atau tidak sama berdasarkan kapasitas si penerima. Sekali lagi saya katakan bahwa tidak semua persamaan itu adil, dan tidak semua tidak sama itu tidak adil. Ada juga tidak sama yang adil dan ada juga persamaan yang tidak adil. Nah, tadi berdasarkan definisi tadi saya mau kasih contoh gini. Nah, misalnya seorang dosen. Dia punya mahasiswa ini. Dia punya mahasiswa. Gitu. Nah, di kelas A atau di ruangan 1 ya, di kelas 1 dosen punya mahasiswa A dan B gitu. Jadi supaya Anda paham definisi tadi, punya mahasiswa A dan B. Nah, seorang dosen kemudian memberikan tugas atau memberikan soal pada mahasiswa A dan B ini masing-masing 10 soal. Nah, A dan B sama-sama mengerjakan 10 soal benar semua. Nah, kemudian seorang dosen memberi nilai pada A 10 dan B 10. Ya, sama-sama ini. Nah, ini yang disebut memberi secara sama berdasarkan kapasitas si penerima, dan ini disebut adil. Nah, lalu di kelas kedua, dosen memiliki mahasiswa C dan D. Gitu. Nah, sama, seorang dosen memberikan 10 soal dan kepada mahasiswa si C mengerjakan 10 soal, ya kan? Si C mengerjakan 10 soal benar semua. Dan si D hanya mengerjakan 5 soal benar semua. Nah, baru si dosen memberikan si C nilai 10 dan si D dosen memberikan nilai 5. Ini memberi secara tidak sama berdasarkan kapasitas si penerima. Ini adil namanya. Gitu. Biasanya Anda mahasiswa tidak kerjakan soal, tidak masuk kuliah, tuntut nilai yang sama. Kapasitas Anda tidak Anda jalankan. Gitu. Maka Anda tuntut keadilan, tapi kapasitas Anda tidak bekerja pada poros adil. Anda yang tidak menempatkan diri. Gitu. Nah, maka harus dibedah dulu begitu. Nah, ini namanya adil. Memberi secara tidak sama berdasarkan kapasitas si penerima. Ini adil. Nah,
ini yang dimaksud memberi secara tidak sama, tetapi keadilan. Nah, gitu. Sekarang di ruangan 3 ada dosen miliki murid E dan F. Nah, murid, gitu. Sama dosen berikan 10 soal pada mahasiswa, gitu. E kemudian mengerjakan 10 soal benar semua, F hanya mengerjakan 5 soal. Tetapi dosen memberikan si E dan si F sama-sama nilai 10 atau sama-sama nilai 5. Ini yang disebut tidak adil. Nah, ya kan? Ini tidak adil. Sama dia beri sama, memberi secara sama atau tidak sama berdasarkan ini yang disebut tidak adil, itu zalim. Memberi secara sesama tapi tidak berdasarkan kapasitasnya. Ini namanya tidak adil. Ya kan? Tidak adil ini. Nah, karena kapasitas si penerima itu persoalannya. Gitu kan? Saya bilang tadi, keadilan dalam arti filosofis, dalam keadilan secara filosofis dalam arti persamaan. Keadilan itu memberi secara sama atau tidak sama berdasarkan kapasitas si penerima. Nah, lawan dari keadilan itu kejoliman. Nah, ini kejoliman itu memberi secara sama tidak berdasarkan kapasitas si penerima. Ini tidak adil. Maka saya bilang tidak semua persamaan itu adil. Nah, gitu. Dan tidak semua ketidaksamaan itu, tidak semua tidak sama itu kejoliman. Ada juga tidak sama yang adil, gitu. Nah, di ruangan keempat ada murid si G dan si H, begitu. Nah, sekarang sama diberikan 10 soal, sama. G kemudian mengerjakan 10 soal dan H mengerjakan semuanya benar semua, sama-sama mengerjakan semua, tapi dosen memberi G nilai 10, F nilai 5. Betul. Ini tidak adil, ya kan? Memberi secara tidak sama. Nah, gitu. Ini tidak adil, ya kan? Tidak adil ini karena sama-sama mengerjakan 10 soal benar semua, dosen hanya memberikan beda, memberikan nilai. Si G diberi 10, si H diberi 5. Ini tidak adil. Memberi secara tidak sama yang tidak adil. Nah, gitu. Nah, sekarang di sini, ya kan? Anda harus lihat di sini pada keadilan dalam arti persamaan tadi, ya kan? Ada yang namanya perbedaan dan pembedaan. Pembedaan. Ini kita pakai di kacamata kita mau melihat sesuatu nanti. Nah, perbedaan itu terjadi pada kapasitas penerima. Maksudnya begini, kenapa terjadi perbedaan itu terjadi karena kapasitas si penerima. Nah, perbedaan itu terjadi karena kapasitas si penerima. Pembedaan itu terjadi pada sisi si pemberi. Nah, pada sisi si pemberi, gitu. Nah, makanya sekali lagi pembedaan, kenapa perbedaan itu terjadi itu karena kapasitas si penerima. Itu pembedaan terjadi karena kapasitas si penerima, gitu. Sedangkan pembedaan itu terjadi dari sisi pemberi. Pembedaan itu muncul karena sisi pemberi yang membuat pembedaan itu ada. Kalau perbedaan itu dia muncul karena kapasitas si penerima, itu dalam keadilan tadi. Nah, makanya kejoliman itu terjadi pada aspek pembedaan. Ketika si pemberi melakukan pembedaan tidak berdasarkan pada perbedaan kapasitas si penerima, gitu.